Oke, selamat sore ya semuanya. Assalamualaikum. Kita akan mulai pembahasan hari ini. Kita akan membahas tentang membran sel ya. Dan nanti kita akan lihat proses transport yang ada di membran sel itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi sebelum ke sana, karena ini masih pertemuan pertama ya, aku mau perkenalkan diriku dulu. eh ini dataku ya. Jadi namaku Dimas. Panggil aja Mas Dimas tuh ya. Jadi nggak perlu manggil dokter, nggak apa-apa biar kita nggak terlalu jauh ya kan karena kita kan nggak jauh-jauh amat kan umurnya ya. Enggak sih, kita beda 14 tahun kali angkatannya ya. Jadi aku masuk di FK tahun 2011 di FK Hang Tuah ini di Surabaya ya. Terus di tahun 2020 aku daftar lagi kuliah S2 anatomi di UNER. Jadi sebenarnya basic keilmuanku adalah anatomi dan termasuk histologi di dalamnya ya. Terus nanti kalau kita ngomong tentang embriologi juga itu bagian dari anatomi juga ya. Cuma nanti kalau di Hipokampus kita bisa ngomong tentang macam-macam lah, banyak topik, nggak harus di anatomi juga. Selama kita masih bisa diskusi, kita akan diskusiin ya. Khusus untuk aku, mungkin aku nggak banyak bahas tentang parasitologi ya. Jadi kalau ngomongin tentang cacing-cacing gitu, aku nggak hafal ya. Mungkin sama Dokter Bambang yang lebih jago ya. Nah, jadi aku ini alumnus Hipokampus ya. Dulu waktu kuliah aku juga belajar di Hipokampus juga sama kayak kalian. Cuman aku dulu sampai full tuh 2 semester tuh ya belajar di kampus. Jadi Dokter Bambang itu guruku. Nah, jadi ya itu guru kita ke semua nanti ya. Terus sekarang aku jadi dosen di FKUM Surabaya di top ini di Departemen Anatomi juga ya. Beberapa kenalanku sih dosen juga itu lulusan dari UI ya. Ada beberapa yang di Surabaya juga ya. Jadi terkenal lah untuk yang di UI itu ya. Oke, jadi aku ucapkan selamat bergabung ya buat kalian semua udah keterima di FK ya. FKUI lagi ya, tuh keren banget tuh. Jadi salah satu yang terbaik ya di Indonesia ya. Kalau bukan yang terbaik ya salah satu terbaiknya deh. Jadi versinya macam-macam. Oke, jadi selamat bergabung. Semoga kuliahnya lancar nanti ya, segera lulus, segera jadi dokter yang hebat ya. Pakai jas putih kayak kita-kita ya kan, sambil nganteng stetoskopnya. Semoga kuliahnya lancar ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bahas yang ringan-ringan dulu aja, yang dasar-dasar dulu tentang membrane dynamics ya. Jadi ini PPT-nya aku pakai dari UNER. Ini juga termasuk PPT koleksi kita yang terbaik untuk topik ini ya. Jadi kalau di Hipokampus kita punya banyak banget koleksi PPT. Nah, jadi dari mata kuliah apa aja dari kampus, terutama di Jawa Timur ya, kita sudah kumpulin. Jadi kita bisa diskusiin nanti ya. Jadi biar ilmunya dari banyak versi ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang membrane dynamics. Jadi ini ilmu basic banget, kita harus bisa semuanya ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita membicarakan tentang membran ya di kedokteran itu kita bisa ada dua arti ya. Jadi ada yang kita sebut membran jaringan tuh ya atau bungkusnya organ tertentu seperti membrannya jantung namanya apa? Ada yang tahu? Itu namanya perikardium itu kan ya, ada membran Perikardium. pembungkusnya, iya perikardium, seperti membran pembungkusnya paru itu namanya pleura itu kan ya, itu juga termasuk membran ya. Nah, ada juga nanti yang kita bahas hari ini itu adalah yang kita sebut sel membran, jadi membran seluler ya, atau kita nyebut istilah lainnya itu adalah plasmalema. Jadi ini suatu membran yang membungkus masing-masing sel tubuh kita ada ya. Nah, kalau kamu pernah belajar ini mungkin sudah pernah ya waktu di SMA atau SMP ya, membran sel kita itu akan menyelubungi sel kita karena kita sel hewan, kita nggak punya dinding sel kan ya. Nah, tapi nanti membran sel ini kalau dilihat lebih besar, dia terdiri dari lapisan lemak sebenarnya ya, fosfolipidnya. Oke, ini yang akan kita bahas ya tentang struktur membran selnya ya. Jadi struktur membran sel kalau diperbesar nanti akan seperti ini ya. Jadi membran sel itu terdiri dari komponen utamanya, ini fosfolipid dan ada protein-proteinnya ya. Jadi protein-protein ini akan terbenam atau nempel di fosfolipidnya tadi itu ya. Jadi kerangka dasarnya itu adalah fosfolipidnya ya. Nanti selain ada lipid, fosfolipid dan protein, ada juga molekul-molekul lain ya, kayak kolesterol tuh ya, kayak gula-gula tuh ya, karbohidrat yang nempel di lipidnya atau di proteinnya. Ini juga bagian dari membran sel ya. Nanti kita akan lihat masing-masing fungsinya ya. Nah, ini adalah komponennya membran sel, ada lipidnya. Yang paling utama jelas fosfolipid ya.
Terus nanti juga ada sterolnya. Nah, sterol kalau di manusia termasuk sel hewan kan itu kolesterol ya. Kalau sterol di tanaman ya mungkin akan beda, namanya fitosterol gitu ya. Jadi kalau kamu makan tanaman nggak perlu takut kolesterol darahmu akan naik gitu kan, karena eh, tanaman nggak ada kolesterolnya, pakainya fitosterol dia ya, beda ya. Terus untuk proteinnya nanti kita akan bagi ya, ada protein itu yang kita sebut protein integral dan ada protein periferal ya. Protein integral itu apa? Protein integral itu protein yang punya dua sisi di permukaan luar dan dalamnya membran plasma. Kayak gini nih. Jadi ada ujung luarnya tuh ya, permukaan luar dan permukaan dalamnya dari membran plasma. Ini namanya protein integral nih kayak gini nih. Nah, kalau protein itu hanya nempel di membran dalamnya aja kayak gini, nah itu kita sebut namanya protein periferal atau protein yang di pinggiran gitu ya. Jadi integral itu menembus membrannya, tapi kalau periferal hanya nempel di bagian dalamnya aja, ya. Nah, nanti untuk karbohidratnya itu dia ada glikolipid dan glikoproteinnya. Jadi karbohidrat termasuk di situ gula kan? Gula itu bahasa Yunaninya glikos ya. Jadi kalau ada kata gliko itu ya, itu maksudnya gula. Jadi kalau glikolipid itu adalah molekul gula, kok karbohidrat ya, yang nempel sama lipid tuh, namanya glikolipid. Yang namanya glikoprotein itu adalah molekul gula yang nempel ke protein. Nah, kayak gini nih, ini glikoprotein nih. Nah, jadi seperti itu. Nanti fungsinya akan beda-beda, ya. Nah, nanti kita akan mau membicarakan membrane dynamics ya. Jadi membrane dynamics itu apa sih? Membrane dynamics itu adalah kemampuannya membran sel itu dia untuk mengubah bentuknya. Jadi membran sel kita itu enggak fix ya. Jadi enggak kaku ya. Jadi dia itu fleksibel dan dia bisa berubah bentuk tanpa kehilangan integritasnya, tanpa sobek dan tanpa bocor ya. Nah, jadi keren banget tuh. Cukup kuat tapi enggak jadi kaku ya. Nah, fokus kita nanti kita akan membahas tentang membran dynamics, yaitu gerakan yang terjadi di membran dan struktur-struktur yang ada di sekitar situ ya, yang memungkinkan gerakan dari partikel-partikel ngelewatin membrannya, gitu ya. Nah, jadi kita akan ngomongkan gerakan yang ada di membran sel, ya. Nah, membran sel itu karena dia itu sebenarnya adalah bagian atau terbuat dari lemak ya. Pernah tahu lemak kan? Lemak itu dia bisa berbeda fase di dua suhu gitu kan ya. Kalau kamu punya minyak, nah, mentega misalkan. Mentega kalau kamu taruh di suhu ruangan atau di kulkas ya, itu dia akan jadi yang padat gitu kan. Nah, tapi kalau kamu panasin tuh menteganya, dia akan leleh menjadi cairan, jadi kayak minyak gitu kan. Nah, sama juga membran sel kita karena dia tersusun dari lipid, dia juga punya sifat seperti itu ya. Jadi kalau ada di tempat yang dingin ya, nah dia bisa agak lebih kaku atau lebih padat ya. Tapi kalau kena panas, dia jadi lebih longgar atau lebih mencair gitu ya. Nah, jadi eh, pemicunya atau salah satu yang mempengaruhinya itu adalah panasnya, gitu ya. Jadi karena ada panasnya itu, molekul yang ada di dalam membran sel itu bergerak lebih cepat kan, terus dia juga akan jadi lebih longgar, jadi lebih cair ya. Nah, jadi nanti bisa berubah di kedua bentuk ini ya, membran sel itu ya. Makanya kalau kita eh, masak gitu ya, masak daging misalkan. Jadi daging itu kan sel otot kan. Jadi kalau kita panasin, dan membran selnya akan jadi lebih lunak juga atau bahkan pecah ya. Nah, jadi dia itu akan jadi lebih empuk nanti proteinnya ya. Nah, jadi fungsinya kayak gitu kira. Nah, ternyata membran sel itu terdiri dari fosfolipid yang ada dua lapis kan ya, lapisan luar dan lapisan dalam ya. Jadi ini kayak gini nih, ini anggap aja yang di atas itu fosfolipid lapisan luar ya. Kalau yang di bawah itu adalah fosfolipid yang lapisan dalam ya. Nah, ternyata molekul-molekul di membran sel kita itu juga nggak diam ya, tapi dia bisa bergerak, bisa berpindah bisa bertukar posisi gitu ya. Nah, itu yang kita sebut namanya sifat membran sel itu sebagai fluid ya. Nah, membran sel ini ternyata bisa berpindah itu di satu lapisan yang sama, fosfolipidnya ya. Kalau fosfolipid itu pindah ke tempat yang sebelahan gini, jadi kayak ngalir di lapisan yang sama, itu dia nggak perlu katalisis dan bekerjanya dengan sangat cepat ya. Jadi tanpa perlu energi, tinggal pindah aja gitu ya. Tapi kita juga punya perpindahan yang ini ya, perpindahan antar lapisan membran sel tuh ya. Nah, nanti kita sebut ini gerakan flip-flop ya.
Nah, jadi ini berjalannya lambat banget, waktu paruhnya bisa berhari-hari, sehingga dia tuh harus dibantu sama protein tertentu ya, ada enzimnya nanti untuk mindahinnya. Nah, ini ya. Jadi untuk perpindahan trans bilayer itu ya, atau perpindahan di lapisan fosfolipid tadi itu nanti akan kita sebut flip sama flop ya. Jadi kalau memindahkan molekul fosfolipid dari lapisan luar ke dalam, nah itu namanya flip ya. Nah, enzimnya namanya adalah flipase ya. Kalau kita mau memindahkan molekul fosfolipid keluar dari membran sel, nah itu namanya adalah gerakan flop. Enzimnya adalah flopase. Ya. Nah, ada juga yang kerjanya itu menukar ya. Enzimnya itu menukar lipidnya itu namanya scramblase ya, scramblase ya. Jadi untuk mengacak ini fosfolipidnya. Jadi dia ini kenapa kok harus pindah-pindah gitu ya? Karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan membran selnya gitu ya. Jadi kalau misalkan fosfolipid itu udah tua gitu ya, atau dipecah dalam kondisi tertentu, maka misalkan bagian bawah ini hilang deh fosfolipidnya ya. Maka yang dari bagian luar itu harus menggantikan ini apa namanya yang di bagian dalamnya tadi itu. Jadi biar nggak sobek membran selnya ya. Nah, dan sebaliknya ya, kalau ada yang rusak dari luar, yang bagian dalamnya itu akan menggantikan pakai gerakan flopnya itu. Jadi harus ditukar dengan teliti itu ya, biar nggak ter apa terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Nah, kadang ada juga yang menukar ya, scramblase-nya. Nanti kita akan belajar ya, ternyata di sel kita itu ada enzim yang akan memecah fosfolipidnya ini ya, dipakai untuk bikin bahan-bahan kimia tertentu ya. Kalau pernah dengar tentang prostaglandin yang bikin demam itu bahannya adalah fosfolipidnya ini sebenarnya, fosfolipid di membran sel kita ya. Terutama ekor lipidnya itu yang dipakai. Oke, nah jadi kesimpulannya membran sel kita itu dia tidak diam ya, jadi nggak kaku, dia bisa bergerak molekul-molekulnya. Ya. Nah nanti di bagian-bagian tertentu dari membran sel itu kita punya bagian yang menebal ini, jadi ada penebalan membran sel yang namanya membrane raft ya, atau kita sebut namanya lipid raft ya. Tahu raft ya? Raft itu apa sih perahu kecil tuh kayak skoci gitu ya. Jadi kalau kamu lihat dari potongan ini kan dia melebar gitu ya. Nah kayak skoci gitu ya. Nah membran raftnya atau nama lainnya lipid raft itu adalah bagian dari membran sel ya, yang dia itu agak beda eh, kandungan lipidnya ya. Jadi kandungan lipidnya itu ada sfingolipidnya gitu ya, ada kolesterol tertentu dan ada protein-protein tertentunya gitu ya. Nah di bagian yang ada membrane raftnya ini dia akan jadi lebih tebal dan lebih kaku ya dibanding bagian-bagian yang lain gitu ya. Nah, jadi membran raft ini penting terutama untuk proses pensinyalan ya dan komunikasi antar sel gitu ya. Jadi nanti di situ akan ada reseptor-reseptor yang penting buat komunikasi dengan sel sebelahnya gitu ya. Nah, itu membrane raft. Oke, nanti recordnya akan aku share ya, seperti biasanya ya. Oke, nggak usah khawatir. Nah, jadi apa itu lipid raft? Ya, jadi lipid raft itu bagian yang menebal nih ya di membran selnya itu karena beda kandungan lipidnya ya. Jadi ada banyak sterolnya, ada banyak sfingolipidnya itu untuk mengkompartmentalisasi atau memisahkan ya proses-proses seluler deh ya. Jadi supaya sel itu bisa eh, apa namanya lebih spesifik nanti komunikasinya ya. Nanti kita akan bahas waktu topik ini komunikasi antar sel ya. Nah, nanti di lipid raft itu ada dua macam ya. Jadi lipid raft itu ada yang planar, ada yang apa namanya mendatar gitu ya. Kayak gini tadi kamu sudah lihat kan ini yang planar ya. Tapi ada juga nanti lipid raft itu yang kita sebut namanya caveola ya. Caveola itu kayak cekungan gitu ya. Ada bagian ngelipat ke dalamnya gitu ya. Nah, planar raft itu yang mendatar tuh ya, itu terutama ada di neuron ya. Nah, jadi ada di neuron tuh. Sedangkan caveola itu nggak kita temukan di neuronnya ya. Nah, jadi kalau yang di caveola nanti dia punya protein khusus yang namanya caveolin tuh ya. Nah, jadi untuk yang caveolin ini terutama ada di sel-sel pendukungnya neuron. Jadi bukan di neuronnya sendiri, tapi terutama di sel pendukungnya, kayak sel
glia, sel astrosit, sel oligodendrosit, sel Schwann tuh ya. Ini kan sel pendukungnya sistem saraf kita ya. Nah, jadi nanti apa sih gunanya Raft ini? Gunanya Raft ini adalah untuk me, apa namanya? Mengatur proses pensinyalan itu ya. Nah, jadi gini ya, kalau misalkan kita itu punya membran sel gitu dan kita ini pingin merangsang di sininya, nah maka kita harusnya proses informasi itu nggak merangsang bagian dari membran sel yang lain gitu ya. Nah, jadi contoh gini ya, apa itu? Neuron sinapsis. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang neuron misalkan tuh ya. Jadi neuron itu dia punya berbagai macam proses sinaps kan ya atau bentuk sinaps ya. Ini converging synapse. Nah, jadi eh, bentuk sinaps dari susunannya itu dia bisa menyatu, dia converge, atau dia bisa menyebar dia. Namanya diverge ya, synaptic divergence atau convergence ya. Nah, contoh ya, contoh kalau kita itu mau mengirimkan informasi yang ini nih dari apa namanya dari neuron ini ke neuron yang ke sini misalkan yang di atas gitu ya. Jadi infonya cuma pengen ngaktifkan neuron yang itu aja gitu ya. Jadi kita kalau bisa informasi itu nggak diteruskan ke neuron yang kedua atau yang ketiga ini kan karena dia pengen ngirimnya ke sana aja ya. Jadi dia itu membran selnya harus diatur supaya yang aktif dia cuma bagian ini aja, cuma di bagian dendritnya aja. Nggak sampai ke bagian badan selnya atau ke aksonnya gitu ya. Bayangin ya kalau membran sel itu dia homogen semua gitu ya. Jadi listrik yang disampaikan ke membran sel yang ini itu nggak jelas infonya dari mana ya. Apakah dari neuron yang sebelah kanan ini atau neuron yang dari bawah gitu? Ya jadi nggak jelas. Makanya supaya komunikasinya berjalan lebih spesifik ya, lebih akurat informasinya, itu neuron akan punya ini yang namanya caveolin tadi itu ya. Akan punya RAF tadi, lipid RAF itu. Nah, sel-sel lain yang butuh komunikasi gitu, dia akan menggunakan yang namanya caveolin ya. Jadi caveolin ini nice to know sih. Caveolin itu adalah bentukan membran sel yang cekung ke dalam gini nih. Nah, itu kita sebut namanya caveola ya. Caveola itu little caves. Jadi nanti kalau di bahasa Latin ya, kalau ada kata ol atau iol di belakangnya, itu biasanya artinya kecil ya. Kalau cave itu kan gua ya. Kalau caveolin itu eh, gua kecil ya. Nah, itu. Ini contohnya adalah yang seperti ini, yang lekuan ke dalam gini ya. Jadi ini isinya itu protein-protein yang kita sebut namanya caveolin tuh ya. Nih, caveolin itu kayak kayak jepit rambut ya. Jepit rambut cewek itu tahu kan yang dibuka terus dia bisa melebar gitu. Nah, kayak gitu bentuknya. Jadi itu yang akan menjaga biar bentuk caveolin ini tetap apa namanya? Tetap konstan seperti itu ya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa lipid RAF ini fungsinya untuk membran trafficking, jadi ngatur lalu lintas informasi di membran sel itu ya, dan untuk transduksi sinyal. Jadi pengenalan sinyal, terutama di sel saraf tadi itu akan memanfaatkan lipid RAF tadi itu. Jadi biar teliti informasinya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi topik berikutnya itu tentang transport membran ya. Ini topik yang penting banget untuk yang bagian ini ya. Kalau yang bagian dari lipid RAF tadi itu untuk sementara nice to know aja ya. Tapi yang ini, bagian ini kamu harus ngerti banget ya. Nah, kita kembali ke strukturnya membran sel itu. Jadi, membran sel itu kan terdiri dari molekul fosfolipid ya. Fosfolipid itu kalau kamu lihat kan masing-masing molekulnya bentuknya gini ya. Ini ada kepalanya, gitu kan. Terus dia punya ekor dua, gini kan ya. Nah, kepalanya ini yang isinya fosfat ya. Fosfat itu kan PO4 ya. Nah, dia ini ternyata ada muatan listriknya. Jadi PO4 itu muatannya berapa? 3 min kan ya. Nah, jadi dia ini sifatnya adalah polar. Jadi punya muatan listriknya. Kalau yang ekornya ini, ekor lipidnya yang kuning-kuning itu ya, itu dia sifatnya adalah non-polar ya. Nah, non-polar. Kenapa kok ada dua bagian gini? Karena
membran sel itu nanti akan berhadapan dengan yang namanya air, kan? Air ingat nggak rumus molekulnya tuh kayak gini kan? Molekul kimia kan oksigen gitu, terus ada hidrogennya dua ini kan ya. Nah, air itu ternyata dia punya apa namanya pasangan elektron kan yang ada di bagian sini. Nah, makanya dia itu strukturnya bukan seperti lurus gitu, tapi dia kayak nekuk agak nekuk ke atas gitu kan ya. Nah, karena di sini ada bagian elektronnya ini. Nah, karena dia ada bagian elektron bebasnya ini, dia jadi punya muatan listrik juga gitu ya. Jadi air itu sifatnya adalah polar ya, bermuatan listrik kan ya molekulnya. Nah, karena air itu polar, dia akan seneng kontak dengan molekul yang polar juga. Jadi kontak dengan kepala fosfatnya nih, nih yang merah-merah itu ya. Nah, jadi bagian yang merahnya ini sengaja ditaruh di atas atau di permukaan supaya dia bisa kontak dengan air yang ada di luar sel tuh ya, atau air yang ada di dalam sel yang namanya sitoplasma kan ya. Nah, jadi bagian hidrofiliknya atau bagian polarnya fosfolipid itu dia bisa kontak dengan airnya. Tapi bagian yang ada ekornya ini, ekor lipidnya, itu disimpan di bagian dalam tuh, ya kan? Jadi disimpan bagian dalam di kedua lapisnya sama ya. Karena mereka nggak suka kontak dengan air ya. Jadi dia itu akan disembunyiin di dalam gitu kan. Nah, jadi membran sel itu bisa berinteraksi sama cairan di sekitarnya karena punya fosfolipid tadi itu. Ya. Nah, sehingga yang bagian dalamnya membran sel ini sebenarnya terdiri dari ekor lemak tadi itu yang sifatnya apa? Non polar. Jadi nggak ada muatan listriknya kan ya. Nah, ikatan apa namanya yang terbentuk di asam lemak itu kan terutama ikatan karbon kan. Karbon panjang gitu molekulnya ya. Ada 18 biasanya karbonnya ya. Jadi dia itu sifatnya adalah non-polar. Nah, jadi membran sel kita punya dua sifat ya. Bagian luarnya polar, bagian dalamnya non-polar. Ya. Sehingga dia nanti akan menunjukkan aktivitas yang berbeda ya terhadap molekul-molekul yang ada di sekitar sel tuh ya. Jadi molekul-molekul itu kalau mau pindah antar lapisan membran sel itu, antar sisinya ya, dia akan berbeda-beda caranya ya. Nih lihat ya. Kalau untuk yang molekul gas-gas kecil tuh ya, kayak oksigen, kayak CO2 itu kan dia ini molekulnya kecil kan, cuman dua atom oksigen misalkan. Oksigen itu kan cuman dua atom oksigen gini diikatkan ikatan rangkap gitu kan. Nah, nanti dia akan tembus membran selnya itu dengan mudah ya. Kenapa? Karena kalau kayak gini sama-sama oksigen, dia sifatnya adalah non polar, jadi nggak ada muatannya. Jadi dia itu bisa menembus bagian tengahnya membran sel ini yang juga non polar. Jadi dia bisa menembus lemaknya. Jadi oksigen itu bisa masuk aja ke dalam membran sel kita, gampang banget ya. Nah, kalau sel kita itu udah banyak apa namanya, udah membentuk energi, udah selesai makan kan. Nah, nanti dia akan menghasilkan CO2 ya kan. Nah, CO2 itu juga akan dengan mudah keluar dari membran sel. Jadi, untuk gas-gas kecil seperti ini dia sifatnya adalah permeable ya. Permeable bisa ditembus langsung ya. Oke. Ngerti ya? Nah, ada juga nanti molekul-molekul yang agak lebih besar ya, kayak etanol ya. Etanol itu apa rumusnya? C2H5OH kan. Jadi ini karbon gitu ya. Terus ini hidrogennya 3 gitu. Nah, kayak ini kan ini ujungnya OH ya. Jadi molekul etanol atau alkohol kayak gini ya, itu sebenarnya molekulnya banyak karbonnya. Berarti dia itu molekulnya nonpolar ya. Kecuali yang ada OH-nya ini. Jadi kita anggap aja etanol itu dia cenderung nonpolar gitu ya. Jadi dia bisa nembus ke dalam membran selnya juga gitu ya. Tapi kalau air itu dia nggak ada ikatan karbonnya kan. Jadi oksigen sama hidrogen gitu. Jadi dia sangat polar ya. Nah, jadi dia itu susah untuk menembus membran sel tuh ya. Air, urea itu susah banget tembus membran sel. Jadi kebanyakan akan ketolak. Nah, ditolak oleh bagian dalamnya ini. Bisa sih merembes dikit-dikit gitu ya ke dalam sel, tapi nggak banyak tuh ya. Nah, itu jadi terbatas hmm, transportnya gitu ya. Tapi untuk molekul-molekul yang besar ya, dan ini yang bukan berupa ion, tapi kalau molekulnya polar, maka dia ini
kayak gula misalkan, dia itu akan susah untuk nembus membran sel kita ya. Pernah lihat strukturnya gula nggak kalian? Nih, yang karbonnya 6 tuh ya. Nah nih, kalau kamu lihat strukturnya gula itu, nah kayak gini kan. Nah, jadi karbonnya ada 6, terus dia punya banyak gugus OH, ya kan? Sini ada OH, sini ada OH, di situ ada OH, di situ ada OH, terus di sini juga ada OH. Jadi punya banyak gugus hidroksil. Jadi dia ini meskipun nggak polar, non polar ya, tapi dia punya muatan listrik tuh karena dia ada hidroksilnya ya. Nah, jadi dia ini akan sulit menembus membran sel kita. Jadi gula itu nggak bisa ya sembarangan masuk ke dalam membran sel kita tuh nggak bisa, karena akan ditolak sama bagian lipidnya. Ya. Apalagi ion-ion ya, ion-ion tuh meskipun kecil kayak kalium kan cuma satu atom ya, cuma dia bermuatan listrik. Nah, dia nggak akan bisa nembus membran selnya itu. Dia impermeable juga ya. Nah, ada juga molekul yang bermuatan listrik kayak asam amino misalkan. Nah, tahu asam amino kan? Asam amino, amino acid ini. Struktur utamanya asam amino itu dia punya gugus asam nih COOH. Ingat ya, asam karboksilat ya. Nah, jadi punya COOH, ini bermuatan listrik kan, ada OH-nya, dan punya gugus amin NH2, ini juga polar tuh ya. Nah, jadi asam amino itu molekul yang sangat polar tuh ya, atau ini protein itu sangat polar. Jadi susah banget untuk protein itu menembus membran selnya. Jadi dia hampir impermeable ya. Jadi sifatnya membran sel seperti ini itu kita sebut namanya semi permeable. Semi permeable ya. Jadi separuh permeable atau permeable terhadap zat-zat tertentu. Jadi nggak semua zat bisa tembus membran sel secara langsung. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa yang menentukan permeabilitas zat terhadap membran sel? Ya, ukuran dan muatan listriknya itu yang akan menentukan ya. Nah, untuk molekul-molekul yang kecil dan dia itu lipofilik, larut lemak ya, maka dia akan mudah menembus membran selnya itu. Jadi dia akan tembus gitu aja ya. Nah, proses seperti ini kita sebut namanya proses difusi. Jadi difusi itu dia tinggal masuk aja ya. Nah, kayak oksigen, kayak CO2 itu dia difusi gampang ya. Ada juga nanti yang kita sebut namanya facilitated diffusion. Jadi facilitated diffusion itu difusi sih, tapi dibantu sama protein ya. Yang namanya glucose transporter contohnya ya. Jadi glucose transporter itu ini nih saluran buat masukin gula ya. Contoh ya, GLUT4 misalkan. Kok GLUT3? Hmm, GLUT4. Pernah dengar tentang GLUT4? Ini transporternya gula di sel otot ya. Sel otot rangka itu. Nah, dia pakai GLUT4. Jadi kalau ada ini proteinnya, jadi GLUT4 itu protein sebenarnya ya. Kalau dia dipasang di membran sel gitu, kerjaannya dia akan memasukkan gula ke dalam sitoplasmanya gitu. Nah, proses memasukkan gula ini kita sebut namanya facilitated diffusion, difusi yang terfasilitasi. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya ya protein itu, jadi dibantu oleh protein. Kalau nggak ada protein ini, nggak ada glutnya, gulanya bisa masuk nggak tadi? Nggak bisa. Jadi dia nggak bisa menembus bagian membran sel yang nggak ada transporternya itu tuh. Nah, jadi dia ini perlu bantuan transporter. Ya. Oke. Ada juga nanti apa namanya, yang transporter itu mentransport dua molekul ya. Dua molekul itu kita sebut namanya co-transporter ya. Jadi contoh ya, dia memasukkan gula tapi mengeluarkan yang lain gitu ya. Nah, nanti kita sebut namanya co-transporter. Misalkan bisa juga masukin natrium gitu ya, tapi sekaligus memasukkan glukosa. Nah, itu namanya co-transporter ya. Nah, nanti co-transporter itu kita bagi dua bagian ya. Ada yang namanya simport dan ada yang namanya antiport ya. Kalau simport tuh berarti arahnya ke arah yang sama gitu ya. Contoh tadi masukin gula sekaligus masukin natrium. Lah itu namanya simport ya. Kalau dia mentransport yang berbeda ya, ke arah yang berbeda, misalkan masukin chloride tapi mengeluarkan bikarbonat misalkan. Nah, itu kan arahnya berlawanan tuh.
Itu namanya adalah antiport ya. Jadi antiport itu ke arah yang berbeda. Nah, itu namanya transporter ya. Ada yang uniport, ada yang co-transport ya. Yang co-transport bisa simport atau bisa antiport ya. Ada juga nanti yang namanya channel ya. Channel itu saluran tuh, saluran air atau saluran ion tuh ya. Kita sebut namanya channel tuh ya. Kalau salurannya air namanya aquaporin tuh ya. Aqua itu air kan, porin, porus itu kan lubang. Jadi lubang air tuh, saluran air sebenarnya. Aquaporin. Nah, ada juga nanti proses transport itu yang kita sebut namanya active transport ya, atau kita sebut namanya pompa ya. Karena kita akan memaksa perpindahan ionnya ya. Ntar kita lihat ya apa bedanya difusi sama transport aktif ya. Oke, sampai sini ngerti ya. Jadi tadi kita sudah bicarakan bahwa sifatnya membran sel itu adalah semi permeable, sehingga beda molekul akan punya jalan yang berbeda untuk masuk ke dalam membran sel itu ya. Nah, nanti proses transport ini kita akan bagi jadi dua kelompok ya. Ada kelompoknya transport pasif, ada kelompoknya transport aktif gitu ya. Jadi kata kuncinya dari transport pasif itu kita sebut namanya down the gradient ya. Jadi dia itu mengikuti gradien konsentrasi sehingga dia nggak perlu energi gitu ya. Nah, tuh. Nanti dia akan dibantu oleh permease atau channel ya, tergantung sama substratnya ya. Intinya, kalau transport pasif itu dia ini down the gradient. Jadi menuruni gradien konsentrasi. Ya. Ini nih, contoh ya. Jadi transport pasif itu seperti memindahkan molekul yang dari tempat dengan jumlah yang tinggi ke jumlahnya rendah gitu ya. Contoh nih, kita punya sel ya. Sel itu kan pasti disuplai sama oksigen, ya kan? Disuplai oksigen sama darah ya. Berarti oksigen itu kebanyakan akan berada di dalam berada di luar sel kan. Jadi yang bikin oksigen itu bukan sel kita, tapi dia yang pakai oksigennya. Sehingga oksigen itu akan cenderung tinggi di luar sel ya. Sedangkan kadar oksigen di dalam sel itu cenderung rendah. Nah, karena dia ini apa namanya? Karena dia itu dipakai terus sama sel kita kan, jadi cenderung habisnya. Nah, oksigen itu bisa masuk ke dalam membran sel tadi itu, bahkan nggak pakai bantuan protein. Itu yang kita sebut namanya difusi, gitu ya, atau proses pasif. Ya. Nah, proses pasif kayak gitu. Ya. Berarti intinya proses pasif itu adalah memasukkan molekul dari tempat yang kadarnya tinggi, dan misalkan di luar itu banyak natriumnya, di dalam sel itu natriumnya rendah, maka natriumnya akan cenderung masuk ke dalam membran sel. Itu namanya proses transport pasif. Ya. Nah, kalau oksigen tadi dia nggak perlu dibantu pakai eh, apa namanya? Nggak perlu dibantu pakai ini protein. Jadi dia tinggal tembus aja. Itu namanya difusi ya. Ini difusi. Tapi kalau yang dibantu sama protein namanya difusi terfasilitasi. Contoh tadi masukin glukosa ya. Nah, jadi ini tadi ya. Kalau yang masukin ion itu kita sebut namanya channel biasanya ya. Nah, ini channel, misalkan channelnya natrium tuh ya. Jadi ini khusus hanya untuk mindahin natrium. Meskipun di luar itu kloret juga tinggi, kloret nggak bisa lewat saluran ini karena beda ion, ya, beda ada kloret channel sendiri nanti ya. Nah, jadi sifatnya channel itu dia spesifik ya. Kayak transporter, kalau transporter ini dia bisa memindahkan satu molekul kan kayak transporternya gula tadi ya. Saya ingat ya, glukosa kalau tinggi di luar sel dan rendah di dalam sel, nah gini maka dia akan cenderung masuk ke dalam sel gitu ya, nembus membran selnya. Cuman dibantu sama protein nih. Nah, kalau satu ion satu bahan aja yang pindah namanya uniporter ya. Kalau lebih dari satu yang pindah itu namanya co-transporter ya. Ada yang simport ke arah yang sama, ada yang antiport ke arah yang berbeda ya. Nah, contoh itu adalah air ya. Molekul air itu kan polar, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam membran sel kita semaunya itu ya. Jadi air itu akan ditolak sama bagian lipidnya ini.
Nah, karena dia nggak bisa masuk lewat bagian lipidnya ini, dia punya saluran tuh yang namanya aquaporin. Ya. Nah, atau aquaporin. Ya, aquaporin tuh ada macam-macam nanti ya proteinnya ya. Nah, jadi dia itu ada selektivitasnya masing-masing. Ya. Oke, nah jadi channel itu ada macam-macam nanti channelnya ya, channel natrium, channel air, channel chloride gitu ya, macam-macam. Nah, channel ini nanti akan dibagi ya, ada yang open channel, ada yang gated channel ya. Jadi kalau yang open channel itu adalah yang eh, porin, jadi aquaporin tadi itu. Jadi dia ada gerbangnya sebenarnya, cuman gerbangnya itu terbuka terus-menerus gitu ya. Sehingga kita sebut dia itu adalah leak channel, channel yang bocor. Ya, air itu bisa keluar masuk dari aquaporinnya itu tergantung konsentrasi airnya ya. Jadi contoh ya, misalkan di sini airnya tinggi di luar sel gitu ya. Di dalam sel airnya itu rendah misalkan. Maka air dari luar sel itu akan pindah ke dalam sel gitu. Nah, selnya bisa melembung gitu kan. Tapi kalau kebalikannya ya, misalkan kadar air di dalam sel itu lebih tinggi daripada yang di luar sel, airnya bisa ketarik keluar tuh. Nah, jadi airnya ketarik keluar sel, bisa dehidrasi selnya ya. Nah, makanya kamu nggak boleh sampai air di badanmu itu kurang jumlahnya. Soalnya nanti sel-selmu akan ketarik airnya ya. Jadi kamu akan mengalami dehidrasi nanti di selnya. Oke, nah nanti kita akan pelajari tentang leak channels untuk ion itu misalkan ada di jantung nanti ya. Dia punya channel yang bocor terhadap kalsium. Ya. Nah, kalau yang satu lagi itu channel namanya gated channel. Jadi channel yang ada gerbangnya. Jadi biasanya dia itu tertutup ya. Sebagian besar waktu dia akan tertutup kecuali kalau pas diaktifkan ya. Jadi misalkan ada ini, ada sumbatnya gitu ya, ada penutupnya gitu ya. Nah, nanti kita itu bisa mengaktifkan channel ini kalau dirangsang dengan rangsangan tertentu gitu ya. Bisa dibuka pakai bahan kimia tertentu gitu ya. Bisa disetrum pakai apa namanya listrik tertentu gitu ya. Nah, atau disentuh ya, mechanically gated ya. Nah, jadi contohnya nanti kalau kita ini ya, belajar tentang nyetrum jantung tuh. Pernah tahu nggak yang namanya defibrilator tuh? Jadi defibrilator itu alat buat nyetrum jantungnya ya. Defibrilator. Nah, jadi defibrilator itu alat ini. Pernah kan lihat nih yang ada dua padnya itu terus ditaruh di dadanya pasien gitu kan. Emang sebenarnya cara kerjanya gini tuh seperti apa gitu kan. Nah, jadi defibrilator itu sebenarnya nembakkan listrik ke dalam jantungnya. Enggak ke jantungnya aja sih, ke seluruh tubuhnya si pasien tuh. Jadi kita bikin pasien itu kesetrum ya kan. Emang sengaja kita setrum pasiennya. Nah, jadi defibrilator itu sebenarnya eh, dia ini dipakai buat menghentikan listrik jantung yang acak gitu ya. Nah, mana tuh? Misalkan mana sih gambarnya? Seperti AF ya dok ya. Kalau AF kita nggak defib ya. Kalau VF kita defib ya. Nah, ventricular fibrillation ya. Nah ini jadi kalau irama jantungnya itu dia ngaco gini, gak beraturan gitu kan. Nah itu nanti kita akan shock dia, kita devib ya. Jadi dengan devib itu kita apa namanya? Kita menembakkan listriknya gitu ya. Kita menembakkan listrik ke dalam jantungnya sampai jantung itu semua aktif dalam waktu bersamaan tuh. Setelah aktif dalam waktu bersamaan, nanti mereka akan berhenti bersamaan, ya kan? Nah, jadi kayak gini nih. Ini lihat ya. Ini kan irama yang nggak beraturan ini kan. Nah, terus di bagian sini itu ditembak sama defibrilator tuh. Nah, habis ditembak sama defibrilator itu, jantungnya aktif bersamaan kan. Habis itu dia akan hilang semua listriknya. Jadi kita bikin konslet kan, apa namanya? Listriknya kita hentikan semuanya. Kita selesaikan konslet. Nah, nanti
setelah listriknya itu berhenti gitu ya, maka jantung itu akan bikin listrik yang baru. Harapannya keluar listrik yang normal lagi gitu ya. Nah, ini lumayan lah, meskipun belum normal-normal amat, ini sudah muncul kontraksi ventrikelnya gitu kan. Nah, jadi jantung itu dia punya channel natrium yang voltage gated. Jadi begitu kita tembak listrik dari luar, langsung dia buka semua gitu ya. Nah, jadi nanti kalau nolongin pasien itu harus ngerti cara kerja alatnya tuh kayak gimana, gitu kan ya. Nah, jadi jangan kayak ini nih, apa namanya, sinetron Indonesia, gitu kan ya. Biasanya tuh gini, pasien itu datang, gitu kan, pasien dirawat di rumah sakit, gitu kan, terus tiba-tiba monitornya asistol tuh, nah hilang listriknya kan, gitu kan. Terus tiba-tiba sama dokternya disuruh devib, gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau pasien asistol kita devib? Ya, hilang listriknya ya. Orang tujuan yang kita defibrilator itu untuk bikin dia jadi asistol sementara kan. Nah, ini udah asistol di defib. Tambah berhenti terus jantungnya. Jadi jangan ya, itu malpraktek nanti ya. Pasien asistol jangan di defib ya. Nggak perlu kamu defib, dia udah hilang kok listrik. Nah, itu yang voltage gated ion channel. Ya. Nanti ada yang ligand gated ya, atau chemically gated ion channel. Jadi diaktifkan dengan bahan kimia tertentu tuh ya. Ntar kita bahas. Waktu membahas fisiologinya otot. Ya. Nah, jadi ini strukturnya aquaporin. Aquaporin tadi itu protein sebenarnya ya, protein yang menembus membran sel kayak gini tadi. Namanya protein apa? Ini protein integral sebenarnya kan ya. Nah, aquaporin itu termasuk protein integral. Jadi itu rantai proteinnya atau rantai asam aminonya itu ya. Nah, jadi nanti dia ada dua sisi itu, sisi sitoplasma yang di dalam sel ya, sama sisi ekstraselulernya. Jadi air itu bisa masuk lewat sini nanti. Nah, jadi kok bisa airnya masuk? Karena protein ini terdiri dari asam amino. Asam amino itu kan polar toh. Jadi dia bisa dilewatin sama air juga yang sifatnya polar. Jadi dia bisa membantu masuknya air tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, ada juga nanti yang kita sebut namanya carrier ya, carrier protein. Ini tipe yang berbeda dengan channel ya. Nanti jangan salah nyebut carrier atau channel tuh ya. Kalau yang carrier ini dia ada perubahan bentuknya dalam cara bekerjanya itu ya. Kalau channel itu kan tinggal buka atau nutup gitu aja kan. Jadi ionnya ya tinggal masuk lewat situ ya. Tapi kalau yang carrier protein itu kayak ini pintu dua sisi gitu ya. Jadi misal ya kita mau mindahin glukosa tuh, pakai transporter kan atau pakai carrier ya. Jadi dia itu akan masukin gula ke sisi luarnya gini, terus sisi luarnya akan nutup gitu, sisi dalamnya yang akan kebuka tuh. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam tuh ya. Nah, yang kayak gini nih kita sebut namanya eh, carrier protein ya. Nah, tuh. Nah, ion itu bisa pakai channel atau bisa pakai carrier ya, tergantung ionnya ini ion apa dan mau dipindahin ke bagian mana gitu ya. Nah, jadi kalau yang carrier kayak gini tuh waktunya lebih lambat biasanya. Karena dia harus buka terus nutup gitu ya. Harus buka terus nutup gitu kan. Kalau channel enggak, tinggal masukin aja. Terutama yang leak channel ya. Dia tinggal masuk aja ke dalam, udah selesai tugasnya. Oke. Nah, tuh. Terus tadi kita ngomongin tentang co-transporter ya. Jadi kalau co-transporter itu adalah transporter yang mindahin dua ion ya atau dua molekul ya. Contoh nanti di dalam ginjal tuh ya, itu ada yang namanya ini symporter untuk natrium dan glukosa tuh ya. Nah, jadi namanya simport. Jadi memindahkan ke arah yang sama tuh ya. Kalau memindahkan ke arah yang berbeda namanya antiport tuh ya. Antiport. Contoh, masukin natrium tapi ngeluarin kalium. Lah itu namanya antiport. Nah, emang ngapain sih belajar kayak gini tuh ya? Emang ada gunanya buat di pasien nanti? Ada tuh ya. Nanti coba tak tunjukin ya. Salah satu kegunaannya belajar biomed itu kayak gini. Nanti di ginjal kita itu kita kenal ada yang namanya SGLT itu ya. SGLT itu nih sodium glucose transport protein. Ini co-transporter sebenarnya ya. Nah, jadi
Pernah lihat nggak ini? Pasien yang kencing manis tuh. Pasien kencing manis. Jadi itu kencingnya ada gulanya ya. Ya literally manis sih, tapi jangan dicobain ya. Nah, jadi kenapa kok orang normal itu kencingnya nggak ada gulanya gitu ya? Jadi apakah gula itu nggak keluar di salurannya ginjal? Sebenarnya keluar ya, ada di saluran ginjal tuh. Jadi glukosa itu terfilter sama ginjal kita. Nah, cuman pada orang normal gula yang masuk itu masuk ke ginjal ya, itu akan diserap balik ya. Jadi gula itu terserap sama terfilter sama ginjal, tapi diserap balik sama saluran ginjalnya ini. Nah, saluran ginjal itu bisa nyerap gula kok bisa? Caranya gimana? Karena dia punya protein tadi yang namanya SGLT2 tuh ya. Jadi di urin itu kan banyak natrium ya. Memang isinya natrium kan urin tuh ya. Jadi karena urin itu banyak natrium, oke, transporter ini akan masukin natrium, tapi harus bantuin dengan masuknya glukosa. Jadi tujuannya itu menyerap glukosa sebenarnya, tapi menggunakan bantuan dari aliran natrium ya. Nah, itu namanya SGLT2. Nanti setelah masuk ke dalam sel ginjalnya itu gulanya akan dilepaskan lagi ke darah tuh. Jadi orang normal itu kencingnya nggak ada gulanya karena gula yang tadinya mau dikeluarkan lewat kencing diserap balik sama ginjalnya, gitu kan? Nah, pada tahap tertentu dia akan seperti itu ya. Cuman kalau gulanya itu melebihi 170 ya, atau bahkan di atas 200 gitu ya, maka transporter ini akan kewalahan ya. Jadi ada sedikit gula yang bocor ke urinnya. Itu bukan gara-gara ginjalnya membuang gula, bukan. Tapi ginjalnya nggak sanggup memfilter gula yang terlalu banyak masuk ke dia gitu ya. Jadi nggak bisa menyerap balik kewalahan dia. Akhirnya jadilah orang yang gulanya tinggi banget jadi kencing gula tuh ya. Namanya glukosuria tuh ya. Glukosuria. Nah, berarti kita itu dihalangi atau dicegah, dilindungi dari glukosuria itu oleh yang namanya SGLT2 ini. Gitu ya. Loh, berarti kalau gara-gara SGLT2 ini gula darah jadi naik dong, ya. Iya, betul tuh ya. Jadi nanti kalau mau ngobatin pasien diabetes mellitus, itu salah satu caranya adalah kamu kasih obat yang matiin SGLT2 tuh ya. Nah, ini SGLT2 inhibitors ya. Jadi kalau kamu ngasih obat ini yang namanya glifosin tuh biasanya ya. Nanti dia akan mematikan SGLT2-nya nih. Jadi dia nggak bisa menyerap glukosa lagi tuh ya. Jadi apa yang terjadi? Glukosanya akan kebuang lewat urinnya. Berarti gula darahnya nggak jadi naik dong karena kebuang lewat urin. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi salah satu cara membuang glukosa dari darahnya pasien adalah dibuang lewat urin dengan cara ngeblok co-transporternya tadi itu atau simporternya. Nah, kayak gitu tuh. Nanti apa namanya? Nanti kalau kamu mau milih obatnya ya harus tahu cara kerjanya kan ya. Nih, Glifosin kan belakangnya. Ini mereknya Forxiga yang paling terkenal ya. Nah, jadi tuh kayak gitu. Jadi ngerti SIM porter ini bisa nanti dipakai buat ngobatin pasien. Jangan sampai nanti nggak tahu cara kerja obatnya. Oke, bisa ya. Kalau yang anti port yang berkebalikan arah. Oke. Nah, yang kamu sudah bahas tadi itu adalah yang diffusion ya, difusi utamanya kan ya. Tapi nanti ada juga bentuk kedua dari transport pasif, itu namanya adalah facilitated diffusion. Jadi difusi yang terfasilitasi, dibantuin pakai protein ya, namanya permease, kelompoknya permease ya. Jadi permease ini membantu untuk memindahkan gula tadi atau molekulnya itu menuruni gradien konsentrasi. Jadi meskipun namanya facilitated, dia itu dibantu untuk pindah sesuai konsentrasinya, gitu ya. Jadi nggak melawan konsentrasinya. Jadi simpelnya kayak gini nih. Analoginya kayak gini. Misal ya, kamu itu punya ini ada gunung gitu kan, kamu berdiri di gunung, ini kamu punya batu. Nah, ini kamunya. Nah, ini batunya kan. Batu sama kamu nih. Gimana caranya mindahin batu ini turun ke bawah gitu kan? Ya tinggal kamu dorong dikit aja, tinggal ditoel dikit gitu. Nanti kan dia akan turun tuh. Kenapa kok batunya bisa menggelinding turun? Kalau di kasus ini kan gara-gara ditarik sama gravitasi gitu ya. Nah, kalau di
perpindahannya molekul kimia, yang menarik itu bukan gravitasi, tapi namanya gradien konsentrasi gitu ya. Jadi perbedaan konsentrasi itu. Jadi batu ini atau molekul kimia itu akan pindah dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasinya rendah tuh. Sama seperti batu pindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini namanya adalah menuruni gradien konsentrasi gitu ya. Jadi, kalau di bagian luar membran sel ini dia banyak molekul gula misalkan ya, maka dia akan masuk ke dalam membran selnya dibantu sama protein gitu ya. Nah, ini namanya facilitated, difasilitasi, tapi cara perpindahannya tetap difusi gitu ya, karena menuruni gradien konsentrasi. Jadi arahnya itu sesuai dengan konsentrasinya. Nih ya. Nah, jadi facilitated diffusion ini masuk proses transport pasif ya, karena sesuai sama gradien konsentrasinya. Cuman bedanya dari batu sama protein. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, nanti kalau kita di biokimia, kita akan mengukur seberapa cepat perpindahan glukosanya itu ya berdasarkan konsentrasinya. Ya, ini kalau kamu baca ya, yang aksis ke kanan ini adalah konsentrasi glukosa, yang naik ke atas itu adalah kecepatannya ya. Nah, berarti kalau dari kurva ini, coba lihat ya. Simple diffusion itu seperti ini kurvanya. Jadi, semakin tinggi konsentrasi bahan kimia itu, semakin ke kanan kan, maka semakin naik kecepatan difusinya. Tapi linear naiknya ya. Nah, beda sama yang facilitated diffusion ya. Jadi eh, dengan konsentrasi yang sama itu dia bisa naik lebih cepat kecepatannya, gitu ya. Nah, cuman ya sama ya. Kalau dia itu semakin tinggi konsentrasinya, dia akan melambat tuh ininya. Apa namanya? Kecepatannya akan menurun, nggak seperti di awal tadi itu ya. Makanya bentuk kurvanya itu hiperbolik gitu kan ya. Nah, kayak gini. Jadi ada kecepatan tertingginya di sini. Nah, di situ ya. Terus nanti begitu konsentrasinya kamu tingkatkan terus, ternyata kecepatannya nggak naik secara linear ya. Kenapa? Karena udah penuh tuh proteinnya tuh ya. Protein itu kan punya kecepatan maksimal untuk mindahin gulanya. Nah, itu yang tercapai dari peningkatan konsentrasi tadi. Nah, kayak gitu ya. Tapi konsepnya sama antara diffusion yang facilitated maupun yang simple itu selalu ini down the gradient, menuruni gradien konsentrasi. Oke, nanti ya. Jadi kalau kita nungguin gula itu masuk ke dalam sel, ya akan lama banget ya. Kan dia pakai simple diffusion kan. Tapi kalau dibantu pakai protein, nah dia jadi lebih cepat. Maksudnya gitu ya. Berarti kalau kamu pengen meningkatkan pemindahan gula ke dalam otot, ke dalam sel tuh ya, apa yang kamu kerjakan? Kamu harus merangsang lebih banyak transporter yang dipasang di membran sel itu supaya gulanya cepat masuk ke dalam sel tuh ya. Nah, gimana cara meningkatkan transporternya? Ternyata kita pakai hormon namanya insulin tuh ya. Jadi cara kerja insulin tuh kayak gitu tuh. Jadi dia bisa masukin ini bisa nambahin GLUT 4 di otot ya, itu insulin tuh. Jadi kalau orang itu insulinnya terganggu, apa yang terjadi kira-kira? Insulinnya terganggu, berarti nggak ada transporter gulanya yang dipakai kan? Berarti gulanya nggak bisa masuk ke dalam selnya. Makanya numpuk di darah tuh. Makanya orang yang diabetes mellitus itu gula darahnya tinggi, gara-gara insulinnya terganggu dianya. Makanya obatnya apa? Akhirnya ya pakai insulin nih. Nah, jadi insulin bisa dipakai tuh buat bantuin gulanya masuk. Itu ya caranya mindahin gula dari darahnya. Ini tadi sudah tahu tentang transport pasif ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang transport pasif. Kalau udah bisa, Dok, ya. mungkin izin bertanya dok, kalau mungkin untuk nanti misalnya di pada saat sumatif gitu ya dok ya, di ujian-ujian itu, kita lebih ke apa dok, menebak apakah ini tuh transportasi aktif atau lebih ke prinsip apanya dok biasanya yang kita harus mempelajari dok? Oke, jadi ujiannya kedokteran tuh ini ya biasanya itu akan menganalisis gitu ya proses yang terjadi di sini gitu ya. Coba tak bukain contoh soalnya ya.
Jadi menganalisis pernyataan, mana pernyataan yang betul gitu ya. Nah, coba lihat nomor 7 ya. What is the difference between active transport and facilitated diffusion? Nah, kayak gini nih pertanyaannya. Nanti kita cek ya, apakah pernyataan nomor satu itu betul tuh ya. Active transport needs the help of protein. Salah atau betul? Betul, karena tanpa pompa, tanpa protein, active transport nggak bisa jalan gitu kan. Nah, terus pernyataan dua tuh, active transport itu membutuhkan energi. Iya betul, namanya aja active transport, jadi harus maksa untuk pindah tuh ya. Facilitated diffusion does not require a concentration gradient. Ya nggak bisa. Tadi perpindahan molekul itu dia bergantung dengan gradien konsentrasi. Berarti ini pernyataan yang salah. Tanpa gradien konsentrasi, facilitated diffusion nggak bisa jalan ya. Nah, yang keempat tuh, facilitated diffusion requires a concentration gradient. Nah, ini betul ya. Jadi pernyataan yang betul itu satu, dua, dan empat misalnya gitu. Jadi nanti biasanya pilihan ganda kan, pilihan A itu yang betul pernyataan mana? Pernyataan satu, yang B satu dan dua ya, yang C dua dan empat misalkan tuh, yang D eh apa tuh? Yang D itu empat saja ya. Yang E itu satu, dua, empat misalnya. Nah, berarti kamu pilih yang E gitu ya. Nah, ini salah satu model soal di kedokteran nanti kayak gitu. Baik Atau dokter, terima kasih banyak dok. ada yang mau nyoba ngerjain nomor dua? Itu kita udah bahas tadi. Which of the following substances require a carrier protein to cross the membrane? Yang mana yang butuh? Izin menjawab dok, Ya, sepertinya B dok. ya betul butuh glukosa. Ya, kalau water perlunya apa tadi? Kalau nggak salah eh, gradient concentration dok, jadi dia harus mengalir ya dok ya kalau nggak salah. Nah, dia gradient konsentrasi, tapi dia butuh channel kan? Namanya aquaporin. Ya, aquaporin itu channel toh. Nah, kalau sodium ion, untuk pindahnya dia butuh sodium channel juga ya. Nah, berarti bukan carrier tuh. Kalau oksigen gas, karena dia non polar, dia nggak perlu carrier, jadi tinggal difusi aja. Jadi nggak perlu protein pembawa. Nah, berarti yang betul yang glucose. Kayak gitu cara milihnya. Ya. Biasanya soal kedokteran nanti akan pilihan ganda gitu lah kalau ujian teorinya. Ya. Tuh, seru kok. Ya. Nah, ini salah satu contoh kumpulan soal-soalnya dari kampus Erlangga ya. Nanti kalau kamu ada kumpulan buku soalnya gini, kita bisa diskusiin tuh. Nanti menjelang ujian, seminggu, 2 minggu sebelum ujian kita akan latihan soalnya nih ya. Karena kadang belajar teori aja itu nggak cukup ya, karena kita harus bisa memetakan ujiannya tuh nanyain apa sih biasanya. Nanti kita bahas. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, kalau udah bisa, sekarang aku mau jelasin ke kalian yang namanya active transport. Oh, ini judulnya jadi di sini. Active transport ini adalah yang kelompok kedua, tuh ya. Nah, active transport itu dia butuh pompa nantinya. Oke. Nah, gimana sih konsepnya active transport itu? Jadi, active transport itu adalah memindahkan molekul ini melawan gradien konsentrasi gitu ya, sehingga dia perlu energi dari hidrolisisnya ATP, dari pemecahan ATP-nya gitu ya. Jadi, ini analoginya sama kayak tadi, cuman dibalik aja nih. Misal ya, kalau kamu punya batu di bawah gunung, nah batu di bawah gunung gitu atau di bawah bukit ya, kamu mau naikin batunya ke atas gitu ya. Berarti kamu harus maksa dong, maksa batunya ya, harus mendorong ya. Kenapa kok kamu harus mendorong? Karena kamu harus melawan gaya tariknya gravitasi gitu kan ya. Jadi untuk mendorong si batu ini naik ke atas, kamu butuh energi gitu kan. Jadi energi itu berupa dorongan ke batu itu supaya dia mau naik ke atas gitu ya. Nah, di konsep kimia juga sama ya. Kalau kamu mau memindahkan molekul dari tempat yang konsentrasinya itu rendah ke tempat yang konsentrasinya tinggi, bisa nggak? Bisa, tapi kamu butuh energi itu.
Nah, jadi energi dalam bentuk apa? Energi dalam bentuk pemecahan ATP gitu ya. ATP. Pernah dengar ATP? Adenosin trifosfat ya. Jadi simpelnya gini aja deh. Ini molekul adenosin terus fosfatnya ada tiga gitu kan ya. Ingat hukum kimianya, kalau ada ikatan kimia, ikatan kovalen diputus gitu ya, maka dia akan menghasilkan energi bebas gitu ya. Nah, energi bebasnya ini yang dipakai untuk mindahin eh, batunya ke atasnya gitu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan transport aktif itu kita perlu menggunakan energi. Jadi kita harus ngabisin cadangan energi kita tuh buat mindahin molekulnya ya. Nah, jadi proses memecah itu namanya hidrolisis ATP. Nah, jadi nanti di proses transport aktif ini kita perlu suatu protein ya yang bisa mengubah energi dari ATP itu untuk mendorong molekulnya pindah ya. Nah, disitulah yang kita sebut namanya pompa ya. Nah, pompa atau transporter ya, active transporter ya, boleh lah kita sebut active transporter karena dia eh, maksa ya. Jadi transport aktif itu maksa ya. Nah, proses ini penting ya buat mentransport ion dia atau bahan-bahan kimia itu melawan gradien konsentrasi gitu ya. Nah, ini penting banget buat mempertahankan kehidupan kita ya. Nah, nanti untuk yang transport aktif itu ada dua macam ya. Ada transport aktif primer dan transport aktif sekunder ya. Nah, apa bedanya? Kalau transport aktif primer itu langsung menggunakan energinya untuk memindahkan molekulnya tuh. Paling sering kita bahas sih ini ya tentang pompa natrium dan kalium tuh ya. Jadi gini nih, di apa namanya? Di dalam tubuh kita itu ada pompa ini namanya sodium potasium pump tuh ya, NAK pump tuh ya. Jadi pompa ini cara kerjanya adalah dengan mengeluarkan natrium dan masukin kalium dengan emang apa yang spesial deh ya? Ternyata cairan di luar sel kita itu natriumnya banyak tuh. Jadi kadar natrium di luar sel itu udah banyak. Kalium di dalam sel itu juga udah banyak tuh ya. Jadi cara kerjanya si pompa ini harus maksa. Di luar itu natrium udah banyak, tapi kamu mau ngeluarin natrium dari dalam sel keluar tuh. Nah, berarti ini namanya maksa. Ini berarti namanya transport aktif. Nah, untuk menggerakkan pompa ini, protein ini, kita butuh energi dari ATP tadi itu. Jadi energinya dipakai buat mindahin natrium dan kaliumnya. Nah, emang ngapain kok natrium tuh harus dipindahin gitu ya? Nah, karena nanti kalau nggak ngerjakan ini, sel kita bisa mati. Ya. Ini ya, ternyata membran sel kita itu kan ada banyak proteinnya tadi kan ya. Protein yang lain yang penting juga itu adalah tadi namanya aquaporin, ini kan? Nah, ini aquaporin, aquaporin. Nah, aku tulis aki aja ya. Jadi eh, cara kerjanya pompa ini adalah dengan mengeluarkan natriumnya. Kalau natriumnya itu dikeluarkan tiga dan kalium yang dimasukin cuma satu, berarti dia itu mengeluarkan ion lebih banyak daripada masukin ion ya. Ingat konsepnya konsentrasi waktu waktu belajar di kimia SMA atau SMP ya. Itu kan ditentukan dari jumlah mol atau jumlah larutannya ya, jumlah molekul terlarutnya ya dibagi volumenya gitu kan. Nah, berarti kalau natriumnya semakin banyak dikeluarin, berarti konsentrasi natrium di sini akan semakin besar. Kalau konsentrasinya besar, maka tekanan osmosisnya akan besar. Jadi dia bisa narik air dari dalam membran sel, dari dalam sel keluar tuh dari selnya. Jadi air kita bisa dikeluarin dari sel. Ini penting ya. Kenapa kok penting? Bayangin ya, kalau misalkan orang itu ATP-nya nggak jalan, misalkan ATP-nya habis, terus berarti protein ini transporter atau pompa natrium ini nggak bisa jalan, betul? Berarti dia nggak bisa ngeluarin natrium, berarti kadar natriumnya jadi turun, berarti tekanan osmotiknya akan turun, berarti airnya nggak bisa ditarik keluar dari membran sel. Jadi airnya di dalam sel itu akan numpuk gitu kan, numpuk 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 jadi bengkak gitu kan. Nah, nanti selnya bisa pecah tuh. Nah, jadi sel kita bisa mati gara-gara airnya pada ngumpul ya. Nah, itu makanya kalau sel kita nggak pingin mati, kita harus tetap sedia ATP karena untuk mengeluarkan kelebihan air itu ya. Loh, emang airnya dari mana? Kita kan siap saat menghasilkan air kan. Ingat kalau kita itu makan gula, kalau menghasilkan energi dari gula, dari lemak itu kan, itu selalu menghasilkan air. Jadi air itu
harus terus-menerus dibuang dari sel ya. Nah, itu makanya nanti dia bisa rusak kalau nggak ada ATP-nya. Kalau yang tertarik ini nanti, misalkan kamu mau lihat secara histologis gitu ya. Ini tentang tak ini aku kasih tahu tentang tesis kemarin ya. Jadi waktu tesis kemarin itu aku neliti gimana gambarannya sel otot jantung itu yang rusak gara-gara karbohidratnya ketinggian gitu ya. Nah, ternyata kelihatan sel otot jantung yang rusak itu jadi kayak gini nih. Nah, jadi bengkak gitu kan. Jadi bengkak, jadi lebih pucat ya daripada sel sekitarnya yang masih normal gitu ya. Nah, berarti di bagian sini ini dia mengalami penumpukan air, makanya jadi pucat tuh. Makanya ini tanda kerusakan jaringan, tanda kerusakan sorry, tanda kerusakan seluler ya. Salah satu tanda kerusakan seluler adalah airnya numpuk, nggak bisa keluar. Jadi pucat dia. Nah, itu ya. Jadi, aku bisa mendeteksi kerusakan selnya itu kalau aku ngerti apa yang terjadi pada airnya di sel yang mengalami kerusakan tadi. Nah, gitu ya. Itu yang namanya primary active transport. Jadi, kita nggak mungkin hidup tanpa proses ini. Kita bisa mati. Nah, ini ternyata proses ini aja udah ngabisin 30% dari suplai ATP kita tuh. Jadi, sepertiga energi kita tuh hanya buat ngurusin ngeluarin air tuh ya. Belum proses-proses yang lain masih banyak. Nah, jadi untuk primary active transport ya, itu untuk pompa NAK tadi itu. Ya. Nah, untuk yang secondary active transport itu ya, sebenarnya dia ini menggunakan ATP tapi nggak secara langsung ya. Jadi menggunakan energi potensial yang tersimpan dari gradien konsentrasi. Biasanya gradien konsentrasinya natrium ya. Nah, nanti sel itu bisa menggunakan energi itu buat mindahin molekul lain, molekul glukosa misalkan ya. Jadi sebenarnya secondary active transport tuh kayak gini ceritanya ya. Tadi ingat gak tentang pompa NAK ini? Pompa NAK itu kan dia transport aktif primer kan, transport primer dia pakai ATP ngeluarin natrium, betul? Nah, jadi di dalam sel, di luar sel kita itu kadar natriumnya tinggi banget ya, dibandingkan di dalam selnya. Nah, kalau misalkan nih, aku punya molekul yang tinggi kadarnya di luar sel, terus di dalam sel itu molekul ini dia kadarnya rendah gitu ya. Apa yang terjadi kira-kira kalau aku hubungkan kedua tempat ini pakai saluran tertentu? Makanya natriumnya itu akan masuk ke dalam sel gitu kan. Jadi natrium itu cenderung masuk ke dalam sel kita karena di luar lebih banyak natriumnya, gitu kan. Nah, sama sel kita itu juga pintar ya. Jadi, oke, natrium boleh masuk ke dalam sel, syaratnya harus bantuin bawa gula gitu ya. Nah, jadi natrium yang kadarnya tinggi di dalam sel itu digunakan alirannya buat memindahkan glukosa dari luar ke dalam sel tadi. Nah, ini tadi yang kita bahas waktu membahas tentang SGLT2 tadi itu. SGLT2. SGLT2 itu sebenarnya kan kalau kamu lihat tadi itu mirip transport pasif kan karena cuma natrium sama eh, gula masuk gitu kan. Tapi sebenarnya nggak mungkin gula itu bisa masuk tanpa aliran natrium dan nggak mungkin natrium itu bisa ngalir kalau nggak ada transport aktif primer deh ya. Nah, makanya proses ini sebenarnya juga transport aktif, tapi penggunaan ATP-nya nggak secara langsung. Makanya kita sebut namanya secondary active transport. Ya. Nah, itu ya, contohnya tadi si sodium and glucose importer itu termasuk proses transport aktif sekunder. Ya. Nah, jadi mentransport glukosa itu bisa dua cara ya, bisa secara pasif, bisa secara aktif, gitu ya. Jadi kayak gini nih, kalau gula itu dimasukin bareng dengan natrium, berarti itu adalah transport aktif yang sekunder tuh ya. Kayak SGLT2 tadi itu ya, yang di ginjal tadi itu ya. Narik gula bareng dengan natrium, ini adalah transport aktif sekunder. Tapi kalau menggunakan glucose transporter, GLUT itu ya, GLUT 4 misalkan, ini cuman transport pasif aja, tinggal dipasang transporternya, gulanya bisa
masuk sendiri. Nah, kayak gitu tuh bedanya ya. Jadi jangan bingung, ada transport gula yang pasif dan ada yang aktif. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kita sudah tahu transport aktif ada dua ya, primer sama sekunder. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berikutnya apa nih? Oh, bukan ya. Oke, jadi topiknya transport seluler yang penting udah sampai sini aja ya. Nanti yang topik-topik berikutnya mungkin kita bisa bahas kalau kita ada waktu buat ketemu lagi ya. Oke, jadi hari ini sampai sini dulu. Mau nggak kalau kita ada kelas lagi gitu misalnya? Atau kalian pengen liburan? Boleh dong dokter, kalau Mau ada dok, kesempatan bisa ketemu lagi mau dok. iya bener Oke. dok. Tapi ngerti ya, aku jelasin tadi ya. Ngerti-ngerti dok. Oke, Iya dok, ngerti banget dok, mantep dok. oke, sip, sip. Alhamdulillah, kalau ngerti. Ntar kita jadwalin deh. Mumpung belum kuliah juga kan ya. Oke. Dokter, Ya, mungkin ya. kalau boleh bertanya tapi agak keluar topik sedikit ya dok. Boleh, Masalah boleh. tadi dok yang Na, yang natrium dan kalium itu dok yang ekstraseluler dan intraselulernya dok ya. Kalau Heeh. dalam pemeriksaan darah elektrolit itu, panel elektrolit ya dok, itu yang diperiksa itu berarti dalam seluler, intraseluler atau ekstraseluler dok kalau dalam pemeriksaan seperti itu biasanya dok. Hmm, Kira-kira kalau kamu meriksa itu sampelnya dari apa? Dari darah dokter. Darah. Jadi yang kamu ambil itu cairan di luar sel apa di dalam sel? Di luar sel ya dokter ya? Di luar. Berarti yang kamu cek adalah cairan. Di luar. Ya, cairan ekstrasel tuh yang kamu Oh, cek. Ini ya, oh normal baik baik. plasma ion concentration. Nah, kalau di cairan ekstrasel itu yang tinggi natrium apa kaliumnya tadi? Ini kan? Natriumnya dokter. Betul. Natriumnya lebih tinggi di luar kan daripada di dalamnya. Yang kalium lebih tinggi di dalam daripada di luar sel gitu kan. Makanya itu nanti akan menentukan kenapa kok kadar natrium di darah itu batasnya 135 sampai 145 gitu ya. Kenapa kalium cuma 3,5 sampai 5 milimol gitu ya. Karena di plasma natrium harusnya lebih banyak daripada kaliumnya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi pengetahuanmu tentang dasar ini, kamu nggak akan ketukar nanti kalau jadi dokter ngecek ion darah itu nggak akan bingung. Tuh, ya. Sebenarnya nggak out of topic, itu pertanyaan yang menarik juga, aplikatif ya. Dok, asik kok ilmu kedokteran tuh ya. Nah, itu aja. Ada lagi pertanyaan lain? Udah bisa ya? Oh ya nih, untuk yang apa namanya, aku ada pesanan titipan dari tim marketing ya. Jadi ini info yang mungkin sudah disampaikan waktu artikuler. Jadi kita akan menawarkan ke kalian tentang ini kelas regulernya Hippocampus ya. Nah, jadi ini kelas reguler yang khusus online ya buat teman-teman yang di luar Surabaya sebenarnya ini ya. Jadi kelasnya kelas platinum, jumlah pertemuannya 4 kali per minggu, masa belajarnya 1 kali, sorry 1 semester ya. 1 semester itu berarti 5 bulan atau 6 bulan ya. Nah, terus nanti kita bisa diskusi ya dengan dokter-dokter yang ada di Ibu Kampus, termasuk aku, termasuk dokter Bambang. Nanti ada juga dokter Auzan, ada dokter Farah, macam-macam ya. Nah, jadi banyak nanti kita bisa diskusi macam-macamnya. Ada juga kelas ekstra skillnya. Jadi kalau ada ibu kampus bikin webinar tertentu tuh ya, misalkan gimana caranya analisis statistik untuk presentasi di skripsi, misalkan. Nah, itu kita bisa share ke kalian dan kalian akan dapat kelas itu gratis ya, nggak perlu bayar lagi. Nah, nanti kalian juga bisa konsultasi 24 jam. Kayak misalkan waktu kalian belajar malam gitu kan, ada yang mau ditanyain, jadi kamu tinggal chat aja di grup atau personal ke pengajarnya. Kalian akan
diajak diskusi nanti bisa di situ. Ya. Terus nanti menjelang ujian kamu akan dapat tryout suplementasi. Jadi supaya ngerti ini ya sampai sejauh mana pemahamanmu dan persiapanmu menjelang ujian ya. Nah, jadi ketahuan di situ nanti. Nah, seperti biasanya kelas-kelas Ibu kampus itu akan kita record ya dan recordnya akan kita share ke kalian ini ya via YouTube yang didaftarkan lewat emailnya nanti ya. Jadi cuman email yang terdaftar aja, cuman kalian-kalian aja yang bisa akses videonya tuh ya. Nah, sebenarnya di Ipo Kampus nanti ada manekin OSCE-nya lengkap ya. Cuman karena kalian di Jakarta jadi agak susah kalau harus bawa manekinnya ke Jakarta ya. Mungkin next time lah kita bikin kelas di sana dekat UI. Ya. Terus ada modul belajar dari Ipo Kampus. Nanti ada modul originalnya Ipo Kampus ya, terutama untuk yang topik-topik klinis ya. Jadi nanti kalau misalkan di kampusmu itu ada ininya apa namanya ada topik tentang klinisnya itu kita akan ambilin dari sini ya. Jadi ini contoh modulnya Ibu Kampus ya ini biasanya dipakai buat UKM PPD. Nah, tapi nanti kan ilmunya yang akan kita share tuh sama kan. Jadi kita bisa pakai ini. Ini rangkumannya Ibu Kampus, jadi nggak perlu repot-repot baca banyak buku. Kita udah rangkumkan di situ ya. Plus ada videonya juga nanti kita akan share ya buat kalian. Bimbingan tugas dan kuliah, bimbingan tugas. Nanti kalau kalian misalkan ada tugas dari dosennya, misalkan ya, itu kita juga bisa bantuin ke kalian. Nah, misalkan ya, tahu-tahu dosen anatomi minta penjelasan tentang plexus brachialis, misalkan. Kalau harus nyariin kan akan makan waktu ya. Kita bisa kita bantuin di situ. Nah, kenapa nggak pakai AI aja? Kan udah banyak tau AI itu ya. Ya bisa pakai AI, cuman AI itu kekurangannya adalah dia nggak bisa akurat ya untuk info-info yang faktual tuh ya. Jadi info-info yang sifatnya detail itu AI masih kurang akurat untuk di situ ya. Jadi perlu di cross check lagi sama sama kita-kita yang udah sesuai bidang ilmunya gitu ya. Di anatomi ada aku, nanti di Mas Bam yang penyakit dalam gitu ya. Jadi eh, kita bisa cekin tugasnya. Jadi kita apa jaminan akurat ya. Dan materinya terupdate. Jadi apapun nanti ada perubahan, misalkan kurikulumnya berubah tuh ya. Kayak di Erlangga itu tahun kemarin ternyata kurikulumnya berubah. Jadi kita akan sesuaikan juga sama kurikulum kalian. Jadi apapun yang kalian butuhkan, kita akan bantuin untuk belajar. Nah, dan ini kita kasih penawaran ya di bulan Juli yang tadinya 4 juta kita kasih diskon deh jadi 3 juta ya. Nah, jadi lumayan tuh 3 juta untuk 6 bulan, berarti satu bulannya kan cuma 500.000 kan, seminggu cuman 125.000 tuh, murah banget ya. Nah, jadi manfaatin ya, mumpung promonya masih ada di bulan Juli ini, tinggal 5 hari kan ya. Nanti di bulan Agustus akan balik ke harga normal yang 4 juta. Ya. Oke, itu aja sih dari aku. Ada yang mau ditanyakan tentang hipokampus atau topiknya tadi? Silakan. Enggak ya? Jangan. Semoga ilmunya manfaat, semoga jadi dokter yang hebat ya. Makasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin live ya dok. Silakan, silakan.